Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah agama dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada video ini kami akan melakukan kunjungan terhadap tempat bersejarah di Kota Jambi, salah satunya yaitu Museum Siginjai. Anggota kelompok kami yaitu dari saya sendiri Geri Arrahman dengan NIM 20. Saya Sofia Arisa Prianti dengan NIM 36. Saya Radha Feroza dengan NIM 28. Saya Sadila Juwita dengan NIM 56. Saya Gina Sania dengan NIM 38. Saya Maruldar Syahzara dengan NIM 22. Museum Siginjai Jambi dibangun pada tanggal 18 Februari 1981 oleh Gubernur Jambi Mas Jun Sofwan dan diresmikan pada tanggal 6 Juni 1988 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Awalnya museum ini bernama Museum Negeri Jambi. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti, maka Museum Negeri Jambi telah dapat dikunjungi oleh para pelajar, siswa dan mahasiswa, serta masyarakat dan peneliti. Benda-benda warisan budaya yang terhimpun di Museum Negeri Jambi merupakan warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur, yang mencerminkan kehidupan masyarakat Provinsi Jambi pada masa lalu. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, nama Museum Negeri Provinsi Jambi berubah menjadi Museum Negeri Jambi. Perda Nomor 26 Tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012, nama Museum Negeri Jambi berubah menjadi Museum Siginjai yang diresmikan oleh Bapak Gubernur tanggal 30 Oktober 2012. Al-Quran tulis tangan. Al-Quran ini ditulis di atas kertas Eropa dengan tinta Cina berwarna merah dan hitam. Tulisan tinta merah arbitrasi, sampul kuning terbuat dari kulit binatang, terdiri dari 620 halaman. Setiap halaman terdiri dari 15 baris, yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Somad, ditemukan di Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun. Dan Al-Quran tulis tangan ini diperkirakan ditemukan pada abad 19 Masehi. Yang ini adalah rehal. Rehal berasal dari Otak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Kemungkinan dibuat pada abad 20 Masehi. Rehal digunakan sebagai tempat dudukan Al-Quran. Beberapa barang peninggalan Islam diantaranya seperti yang pertama ada mendali Turki. Mendali Turki diberikan sebagai bukti persahabatan antara Kesultanan Sultan Taha Saifuddin dengan Kesultanan Turki. Mendali Turki ini diberikan oleh Sultan Turki sebagai penghargaan kepada Sultan Taha Saifuddin yang telah berkunjung ke Turki dan dukungan Sultan Turki dalam menghadapi Belanda di Jambi. Yang kedua adalah piagam bertulis. Naskah ini ditulis di atas kertas Eropa bertuliskan Arab bahasa Melayu dengan tinta Cina berwarna hitam di sudut kiri atas dan terdapat setengah lebih kurang 1 cm terdapat 13 baris. 3. Stempel kerajaan. Tulisan huruf Arab pada bagian bawah terdapat motif bunga sebagai batas huruf yang memiliki stempel tersebut, Wirokusumo, sedangkan di bagian di dalamnya terdapat motif mahkota sebagai lambang kerajaan kolonial Belanda. Yang keempat adalah stempel kerajaan. Stempel ini terbuat dari kuningan dan kayu yang berbentuk alu kecil pada bagian ujung yang menyerupai kerucut.
Sedangkan pada bagian bawah, melebar dan permukaannya terdapat tulisan Arab dan dihiasi motif geometris yang diukir. Masyarakat dan kebudayaan ibarat mata uang, yang satu sisi berupa ungkapan sistem sosial dan sisi lainnya berupa sistem kebudayaan. Interaksi alam fisik dan manusia melalui massa dan ruang membina berbagai institusi sosial dan budaya yang selaras dengan keperluan hidup masyarakat. Secara universal, kebudayaan merupakan sebuah wujud daya cipta, rasa, dan karsa dari manusia yang menghubungkan manusia dengan lingkungannya. Juga menjadi blueprint atau pedoman bagi manusia untuk dapat bertahan dan melangsungkan hidup. Gambaran Hasanah budaya Jambi dapat dilihat melalui gambaran tentang sebuah peradaban budaya daerah baik zaman purbakala maupun zaman modern. Gambaran ruang Hasanah bertujuan untuk menginventarisir dan mendokumentasikan koleksi-koleksi masterpiece daerah Jambi yang merupakan hasil budaya semua lapisan masyarakat, agar dapat dilestarikan dengan cara menginformasikan dan memberi pengertian tentang koleksi secara benar untuk memperkuat apresiasi budaya bangsa, meningkatkan ilmu dan dengan cara menginformasikan dan memberi pengertian tentang koleksi secara benar untuk memperkuat apresiasi budaya bangsa, meningkatkan ilmu pengetahuan, serta sebagai media pembelajaran yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui penyajian dengan konsep ragam hias atau ornamen. Tradisional Melayu mengenai etnik yang berhubungan dan memuat nilai-nilai budaya masyarakat Melayu berdasarkan motif tumbuh-tumbuhan seperti suluran, bunga-bungaan, daun-daunan, serta buah-buahan, bermotif binatang seperti ular, burung, harimau, serta binatang mitos lainnya, serta motif-motif geometris. Temuan benda-benda seni ini merupakan indikasi bahwa masyarakat Jambi memiliki kecenderungan untuk menghias atau membuat komposisi dalam peletakan serta penggabungan ragam hias melalui benda yang dianggap penting, memiliki nilai sejarah, pendidikan, dan budaya. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno, namun tidak banyak yang mengetahui mengenai peran Sungai Batanghari dalam penyebaran agama Islam. Nama negeri ini sering disebut-sebut dalam prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Keberhasilan Datuk Paduka Berhalo dan anak-anaknya dalam mengislamisasikan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi menjalankan kehidupan Islam sepenuhnya. Namun, dalam proses penebarannya masih belum sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab pada masa itu mereka masih dalam proses transisi dari ajaran Hindu-Buddha. Setelah Datuk Paduka Berhalo muncul, tokoh Datuk Sintai sebagai penyebar agama Islam di Jambi meneruskan proses islamisasi. Datuk Sintai memiliki seorang putri bernama Nyai Resik. Beliau merupakan keturunan Cina. Selang waktu berlalu, karena Jambi merupakan jalur perdagangan, singgahlah seorang kebangsaan Arab bernama Al-Habib Husin Al-Barobah bin Ahmad Barokbah. Beliau datang bukan hanya sebagai seorang pedagang, melainkan juga menyebarkan ajaran Islam.
Al-Habib Husain Al-Barokbah menikahi Nyai Resik untuk mempermudah proses islamisasi di Jambi. Pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam, tetapi kehidupannya belum terlepas dalam ajaran Hindu-Buddha. Disinilah misi Al-Habib Husain Al-Barokbah untuk menyempurnakan ajaran Islam yang ada di Jambi. Setelah 20 tahun menetap di Jambi, Al-Habib Husain Al-Barokbah memiliki banyak anak. Kemudian anak ketiga beliau yang bernama Qasim bin Husain, dialah yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyempurnakan ajaran Islam yang berada di Jambi. Setelah itulah ditemukan peninggalan-peninggalan sekaligus tempat bersejarah dari perdagangan Islam Nusantara yang pernah berlayar dan berdagang di Jambi, yaitu melalui Sungai Batanghari. Di sini ada pun beberapa peninggalannya itu terdapat di Museum Siginjai Jambi. Di ruangan lain yang bertema potensi alam Jambi, terdapat hewan-hewan yang ada di seluruh kawasan Provinsi Jambi. Hewan-hewan tersebut telah diawetkan dan beberapa merupakan replika seperti harimau Sumatera, beruang, buaya, dan lain-lain. Selain itu, di ruangan potensi alam Jambi ini juga terdapat contoh kayu-kayu pohon yang ada di Jambi dan penemuan di Sungai Batanghari dari masa ke masa, seperti batu-batuan alam dari zaman dahulu hingga saat ini. Museum Negeri Jambi ini terletak di perempat jalan Prop Dr. Suedewi Sopwan dan Jalan Urip Sumoharjo. Museum ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan di kota Jambi. Selain kebun binatang, Taman Rimba Jambi, dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi.
Sekian video dari kelompok kami, yaitu video kunjungan ke tempat bersejarah di Kota Jambi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.